Pada presentasi kali ini kita akan membahas pengertian pengukuran dan besaran dan satuan. Nah, sekarang kita ke pengertian pengukuran dulu. Dalam ilmu fisika, khususnya bidang mekanika fluida, hidrolik, hingga alat berat, kita memerlukan pengukuran yang sangat teliti. Mengapa? Karena hanya dengan pengukuran yang tepat, gejala atau peristiwa yang dipelajari bisa dijelaskan dengan benar, bahkan bisa diprediksi. Sebenarnya bukan hanya fisika saja yang butuh pengukuran, tetapi juga hampir semua bidang ilmu pengetahuan dan penerapannya tanpa pengukuran yang akurat, tidak ada teori, prinsip, atau hukum yang alam yang bisa diterima. Jadi harus ada sebuah pengukuran yang tepat. Sekarang apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengukuran? Mari kita lihat contoh sederhana. Misalnya kita akan mengukur panjang sebuah meja. Kita tidak menggunakan penggaris, kalau tidak menggunakan penggaris, tapi memakai jengkal tangan sebagai satuan. Jika kita mengukur dengan jengkal tangan, mungkin hasilnya 25 jengkal. Tetapi ketika teman mengukur dengan tangannya sendiri, hasilnya bisa berbeda, misalnya 23 jengkal. Mengapa bisa berbeda? Karena ukuran jengkal setiap orang tidak sama. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hasil pengukuran bergantung pada satuan yang dipakai. Maka pengukuran dapat didefinisikan sebagai proses membandingkan suatu besaran, misalnya panjang, massa, atau waktu, dengan besaran lain sejenis yang dipakai sebagai satuan. Satuan inilah yang berfungsi sebagai pembanding. Dalam contoh tadi yang diukur adalah panjang meja yang disebut sebagai besaran. Segala sesuatu yang bisa diukur dan bisa dinyatakan dengan angka disebut besaran. Misalnya panjang meja 100 cm. Panjang itu sama dengan besaran. 100 itu adalah nilainya. Cm adalah satuan. Kemudian massa, misalnya massa meja. Massa mejanya 20 kg. Massanya adalah besaran, 20 adalah nilainya, dan kilogram adalah satuannya. Jadi besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, bisa dinyatakan dengan angka, dan selalu punya satuan, sedangkan satuan adalah pembanding dalam pengukuran. Secara umum, pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang menjadi patokannya. Jadi ada dua hal penting dalam pengukuran, perbandingan dan patokan. Perbandingan itu apa yang diukur, patokan itu standar satuan yang digunakan. Kemudian kita ke besaran dan satuan. Ketika kita mengukur sesuatu, misalnya panjang, massa, dan waktu, yang kita ukur itu disebut besaran. Kita sudah pelajari tadi, contohnya panjang benda, massa benda, waktu lari mengelilingi lapangan. Kalau kita ambil contoh sebuah buku, kita bisa mengukur berapa besar misalnya panjang buku, lebar, tebal. Panjang bukunya 25 cm. Cm adalah satuan untuk besaran panjang, massa buku 1 kg. Kilogram adalah satuan untuk besaran massa. Dari sini terlihat bahwa satuan selalu mengikuti besaran, tidak pernah mendahuluinya. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kita sering menggunakan satuan tidak baku atau tidak standar, misalnya jengkal atau depa, bentangan tangan ya. Mengapa disebut tidak baku? Karena nilainya berbeda-beda untuk setiap orang. Jengkal tangan anak-anak tentu berbeda dengan jengkal orang dewasa. Oleh sebab itu, satuan seperti jengkal dan depa tidak bisa dijadikan standar dalam fisika. Agar suatu satuan bisa disebut satuan standar, ada beberapa syaratnya, yaitu 1. Nilai satuan harus tetap, tidak berubah-ubah karena cuaca panas atau dingin, tidak berbeda untuk orang dewasa maupun anak-anak, dan tidak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Contoh, meter selalu sama nilainya, sementara jengkal berbeda-beda, karena itu meter dijadikan satuan standar. Kemudian kedua, agar suatu satuan bisa disebut satuan standar adalah mudah diperoleh kembali atau mudah ditiru. Artinya, satuan tersebut bisa dibuat kembali oleh orang lain tanpa kesulitan. Contohnya, satuan massa 1 kg. Orang dengan mudah itu membuat benda pembanding 1 kg. Bayangkan kalau hanya ada satu benda di dunia yang dijadikan satuan, tentu satuan kilogram maksudnya ya, tentu akan sangat merepotkan. Kemudian, agar satuan disebut standar diterima secara internasional. Artinya, para ilmuwan di seluruh dunia sepakat menggunakan satuan yang sama.
sehingga mereka bisa memahami hasil pengukuran satu sama lain tanpa bingung. Sistem satuan yang dipakai hampir di seluruh dunia adalah sistem internasional atau SI. Sistem ini dimulai dipakai tahun 1960 setelah disusulkan dalam General Conference of Weights and Measures of the International Academy of Science. Jadi mulai dipakai 1960. Dalam sistem SI ada 7 besaran pokok yang akan dijadikan dasar. Dari 7 besaran pokok ini nantinya akan muncul berbagai besar satuannya. Kita akan membahasnya pada presentasi berikutnya. Bagian 2.3 yaitu besaran pokok dan turunan. Ya, pertama kita membahas A, besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran dasar yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran lain. Dalam sistem satuan internasional SI ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, satuannya meter, massa, satuannya kilogram, waktu, satuannya second, kuat arus, satuannya ampere, suhu, satuannya Kelvin, intensitas cahaya, satuannya kandela, dan jumlah zat, satuannya mol. Satuan-satuan ini disebut satuan pokok karena sudah didefinisikan secara jelas dan dijadikan acuan utama. Mari kita bahas beberapa definisi pentingnya. Panjang. Standar satuan panjang dalam SI adalah meter. Sistem pengukuran yang memakai meter sebagai dasar disebut metrik. Pada awalnya, 1 meter didefinisikan sebagai 1/10 juta jarak antara khatulistiwa dan kutub utara bumi melalui kota Paris. Untuk menegaskan ukurannya, dibuat batang logam platinum iridium dengan 2 goresan di ujungnya. Jarak antara goresan itu adalah 1 meter. Tahun 1960, definisi meter berubah. Meter didefinisikan sebagai 1.650.763,73 kali panjang gelombang cahaya oranye merah atom kripton 86 di ruang hampa. Alasannya supaya meter lebih mudah ditiru dan lebih akurat. Tadi kan standarnya harus mudah ditiru. Nah, tahun 83 definisi meter diubah lagi menjadi definisi yang dipakai hingga sekarang, yaitu 1 meter adalah jarak yang ditempuh cahaya di ruang hampa dalam waktu 1/299.792,458 second. Dengan definisi ini, meter memenuhi semua syarat sebagai satuan standar yang akurat, mudah ditiru, dan berlaku internasional. Kemudian ada lagi massa. Massa itu adalah jumlah zat yang terkandung dalam satu benda. Satuan massa adalah kilogram. Sebagai standar, dibuat sebuah silinder logam dari platina iridium yang disimpan di kota Sèvres, dekat Paris. Silinder ini dikenal sebagai kilogram standar. Pada awalnya, 1 kilogram ditentukan sama dengan massa 1000 cm3 air murni pada suhu 4 derajat Celcius, yaitu suhu ketika air paling rapat. Tetapi hasilnya kurang tepat karena setelah dihitung kembali ternyata 1 kg itu 1000,028 cm3 air. Jadi ada selisih ya. Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi kekeliruan antara massa dan berat. Massa itu jumlah zat dalam benda, satuannya kilogram. Sementara berat itu gaya yang dialami benda karena tarikan gravitasi bumi, satuannya Newton. Jadi kalau berat ada pengaruh dari gravitasi. Perbedaannya, massa tidak berubah walaupun benda dibawa ke bulan atau keluar angkasa. Berat berubah sesuai tempat karena gaya gravitasi berbeda-beda. Misalnya, benda bermassa 10 kg akan memiliki berat lebih kecil di bulan daripada di bumi. Nah, setelah massa ada waktu. Satuan waktu dalam SI adalah second. Dulu, second didefinisikan 1/86.400 hari matahari. Karena 1 hari ada 24 jam, 1 jam ada 3.600 second, dan 24 kali 3.600 berarti 86.400 second. Tetapi para ilmuwan menemukan bahwa panjang hari matahari ternyata tidak tetap, bisa berkurang 0,001 second setiap 100 tahun. Maka pada tahun 1900 definisi second dibuat berdasarkan rata-rata hari matahari. Tahun 1967 definisi second diperbarui lagi menjadi lebih akurat. Second didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan atom cesium 133 untuk berosilasi sebanyak 9
miliar 192.163.770 kali. Pengukuran ini dilakukan dengan jam atom cesium yang sangat akurat. Bahkan jam ini hanya meleset 1 detik dalam 3000 tahun. Ya, itu adalah bagian dari besaran pokok yang kita jelaskan antara lain panjang, massa, dan waktu. Nah, sekarang besaran turunan. Nah, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Sebagian besar besaran dalam fisika bukanlah besaran pokok, melainkan besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari gabungan satuan besaran pokok. Contoh, luas itu kan panjang kali lebar, M kali M, meter kuadrat. Volume itu panjang kali lebar kali tinggi, meter kali meter kali meter, meter kubik. Kelajuan V, ya, kecepatan, ya, jarak kali dibagi waktu, M dibagi S, sehingga menjadi satuannya meter per second. Tekanan P itu gaya dibagi luas, sama dengan Newton per bagi meter kuadrat, sama dengan meter per Newton per meter kuadrat, atau nama lainnya adalah Pascal atau PA. Debit atau sama dengan volume dibagi waktu, sama dengan meter kubik per second. Massa jenis rho sama dengan massa dibagi volume, kilogram bagi meter kubik, sama dengan kilogram per meter kubik. Dengan kata lain, satuan besaran turunan selalu menunjukkan cara besaran itu dibentuk dari besaran pokok. Satuan kecepatan meter per second berarti jarak atau meter dibagi waktu second. Satuan volume meter kubik berarti panjang kali panjang kali panjang. Satuan massa jenis kilogram per meter kubik berarti massa kilogram dibagi volume meter kubik. Jadi besaran pokok itu adalah pondasinya, sedangkan besaran turunan adalah hasil gabungan atau perhitungan dari besaran pokok.